asing untuk kan memang untuk merusak Seingat saya negara Bang Julpan, kita. 2005 itu USAID mengucurkan dana saja tuh 1,7 triliun buat teman-teman kegiatan. Jadi saya menduga, sekali lagi saya ulang, saya menduga apa yang dilakukan teman-teman hari ini di gerombolan LSM Menteng ini bagian dari rencana besar, skenario besar untuk pelemahan negara. Ya. Kenapa? Karena pelemahan negara itu cuma dua. Lemahkan tentaranya, lemahkan intelijennya. Begitu dua instrumen ini lemah, maka kekayaan kita yang tidak ada tandingannya di dunia hari ini, terutama sumber daya alam, di luar minyak, yang non minyak. Kalau minyak kita kecil lah. Tapi kalau non minyak, nggak ada yang bisa imbangi kita di dunia hari ini. Ya padahal bantuan yang dikasih asing itu kan hanya nggak berlebihan juga untuk cukup makan, ya kan? Ya. Tapi memang bagaimana ya, orang memang ini kan persoalan mentality ya, gitu. Kok tega kita ini menggunakan provokasi dana asing yang untuk memprovokasi kita sendiri. Nah ini kemudian yang merusak kepentingan bangsa dan negara kan? Saya pribadi sebagai civil society, ya saya himbau teman-teman yang ada di gerombolan LSM Menteng, udahlah, ada kekurangan di dalam, mari kita diskusikan, mari kita bahas sama-sama, tapi tidak harus menjadi cantolan untuk menjelek-jelekan bangsa sendiri ke luar negeri hanya untuk mencari uang-uang recehanan, uang kecil seperti itu. Mari lihat, janganlah saat ini kita perlu konsolidasi kekuatan untuk kita bangkit. Kita tunggangi Pak Prabowo untuk banyak hal yang mau buat untuk Pak Prabowo ini yang menyangkut dengan kepentingan rakyat kecil yang miskinnya masih terlalu besar dibandingkan dengan kondisi saat ini. Itu yang saya imbau. Tapi kan demokrasi itu kan ada batasnya. Masa demokrasi tanpa batas? Iya kan? Iya dong. Demokrasi memaki-maki orang seenaknya. Ini bukan demokrasi, gila ini. Iya kan? Bukan orang demokrat dia. Memaki-maki orang, mencaci-caci maki orang. Ini bukan manusia, ini orang gila, nggak waras. Terus, kalau misalnya dikenakan hukum kepada dia, lalu negara salah. Melanggar HAM. Perintah salah, langgar HAM. Melanggar HAM. Kakak bayangkan, ini dulu saya ingat sekali Sultan Takdir Ali Samana itu berdebat soal demokrasi dengan Sidney Hook. Sidney Hook ya. Profesor. Dia bilang, Sidney Hook bilang, kalau Anda bicara demokrasi sebebas-bebasnya, Anda bayangkan, orang lagi asik-asik nonton di dalam bioskop, semuanya senyap nonton, tiba-tiba ada satu orang berteriak, kebakaran. Nggak ada kebakaran. Kemudian orang kucar-kacir semua sampai tunggang langgang ada yang mati. Keinjak-injak. Terus ini dia bilang, ini kan demokrasi, nggak boleh ditangkap. Saya berteriak ini karena demokrasi. Nah ini kan, ini orang-orang seperti ini ada dan masih banyak di tengah-tengah masyarakat kita. Nah ini kan maksud saya, itulah orang-orang seperti netizen, Gen Z, ya, itu harus bisa menseleksi. Mana orang yang waras, mana orang yang tidak waras. Jangan kalau kita mendukung orang yang tidak waras, kita pun jadi tidak waras. Ini kan tidak boleh didekati dengan emosi, Kak, ya? Nggak bisa, Bang Julpan. Intinya beginilah, saya cuma mau bilang bahwa hari ini apa yang dilakukan DPR bersama dengan pemerintah untuk revisi Undang-Undang TNI ini sudah bagus. Sudah bagus dan sudah tepat pas dan tepat. Kalau tuh ada protes itu riak-riak kecil dan tidak mewakili mayoritas civil society juga. Iya. Ini kan kemarin yang kayak apa hotel apa tuh saya lupa di kawasan Senayan. Fairmont. Cuma 3 orang. Iya. 3 orang teriak-teriak aneh. Dalam posisi seperti itu wartawan udah siap. Berarti ada yang mengkoordinir. Iya, ada yang bayar ya. Gitu loh. Nah, kita itu hak teman-teman. Tapi bahwa
apa yang dilakukan DPR dan pemerintah hari ini sudah sesuai, sudah bagus untuk kita menyiapkan diri menyambut 2045. Tapi saya sendiri memberikan catatan, jujur masih kurang. Harus diakui masih kurang. Kalau itu alasan penambahan penempatan perwira aktif TNI dengan keahliannya di kementerian dan lembaga ini 6 ini karena pertimbangan keahlian, maka saya bilang sebagai wartawan, saya bilang masih kurang. Apa saja yang perlu diisi lagi? Tolong nanti 1 tahun, 2 tahun ke depan dipertimbangkan lagi untuk diisi lagi. 1, imigrasi. 2, kepabeanan, terutama intelijennya. 3, intelijen pajak. 4, Kementerian Komunikasi dan Digital. Karena itu menyangkut dengan lalu lintas frekuensi udara. Itu harus diisi di sana minimal sekali itu dari Angkatan Udara. Perwira aktif dari Angkatan Udara. Yang berikutnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Kalau toh bukan dirjennya, maka minimal direkturnya di eselon 2-nya. Satu lagi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Kalau toh bukan dirjennya, maka minimal direkturnya eselon 2-nya. Setelah itu Bulog. Karena Bulog ini menyangkut dengan hajat hidup orang banyak. Itu yang perlu. Silakan berjalan. Terima kasih buat teman-teman DPR bahwa apa yang Anda lakukan, Anda perbuat itu adalah hal yang bagus menurut saya. Karena tadi Bang Julpan bilang 20 tahun negara memberikan kepercayaan kepada masyarakat sipil untuk mengelola negara. Tapi yang terjadi kemudian adalah bukan tambah baik. Jujur saya jadi Bang Cahaya dan Bang Julpan jadi wartawan di era Pak Harto loh Pak. Dari awal tahun 90. Tidak lebih baik dari prestasi yang dicapai oleh Pak Harto. Pak Harto turun pada saat pertumbuhan ekonomi mencapai 7% lebih. Akibatnya apa? Indonesia masuk bersama 4 negara lain sebagai macan Asia baru. Bersama Hong Kong, bersama Korea Selatan, dan bersama dengan Singapura sebagai macan Asia baru. Tapi itu harus diakhiri. Kenapa harus diakhiri? Karena kalau Indonesia kuat, Indonesia bakal seperti Bung Karno. Bung Karno lah yang memerdekakan negara-negara Asia Afrika yang kena penjajahan. Ini yang saya lihat masuknya TNI hari ini di kementerian dan lembaga itu harus dilihat, harus dipikirkan, harus dilihat semata-mata untuk penguatan kita dalam bernegara. Tidak ada mau ada hegemoni TNI, tidak ada lagi di pemerintahan sipil. Tidak ada ruang. Konstitusi kita, kata Profesor Dr. Margarito Kamis, tidak ada ruang untuk tentara itu berkuasa kembali seperti di era Orde Baru. Yang paling jelas dia tidak ada lagi di DPR dan MPR. Sehingga tidak ada praksi TNI Polri di DPR dan MPR. Harusnya kalau saya Bang Julpan jujur, untuk menjaga ideologi negara, maka TNI dan polisi harus ada di MPR. Ada praksi kecil di MPR untuk menjaga ideologi negara. MPR tidak bisa buat apa-apa loh Pak Bang Julpan. Tapi di DPR tidak. Tapi minimal di MPR ada praksi kecil, jumlahnya mungkin 20 orang lebih sampai 30 orang dalam rangka menjaga ideologi negara. Ini harus kita pikirkan ke depan untuk menjaga. Kalau toh mudah-mudahan tidak. Tapi kalau sewaktu-waktu, ingat loh Bang Julpan, kasus PKI bukan hal yang kita bilang biasa-biasa saja. Ya. Nah, kalau toh perlu dipikirkan, nantilah ke depan kita pikirkan bahwa kalau ada pikirkan maka perlu dipikirkan MPR ada TNI Polri ada di MPR. Apa tujuannya? Menjaga ideologi negara, karena di sanalah perubahan konstitusi itu dibuat di MPR, tidak di DPR. DPR tidak usah ada TNI dan Polri, tapi hanya di MPR. Dan kita pikirkan ke depan, kalau memang itu menjadi hal yang perlu kita butuhkan gitu. Ya, jadi kalau saya lihat begini, memang sejak awal dulu, kalau kita lihat gerakan-gerakan para aktivis NGO ya, itu memang membangun citra
ketidaksukaan kepada Prabowo kan gitu. Seolah-olah ini Prabowo ini, apalagi kalau dia menjadi presiden, ini pasti akan otoriter. Apa saya salah? Ya. Padahal kan dia harus lihat bahwa seorang sipil bisa lebih otoriter dari militer. Oh, Tapi seorang militer bisa demokratis daripada sipil. Ini kan jangan dilihat ini kaku. Seolah-olah kalau sipil pasti demokratis, kalau militer pasti otoriter. Nah, ini kan satu pandangan yang menurut saya keliru. Ini kan kita bicara manusia. Manusia ini punya pikiran, punya hati, membaca situasi, ya kan, punya nurani. Oleh karena itu, kalau menurut saya bahwa pikiran-pikiran yang membangun bahwa ini setiap yang dilakukan oleh pemerintah sekarang di bawah Prabowo, ini dianggap adalah ini kepentingan militer, ini adalah otoriter, ini kan satu pandangan yang menurut saya keliru gitu, yang harus kita luruskan. Nah yang ini kasihan kan adik-adik kita ini, kalau saya dengar wawancara mereka di TV itu kan nggak ngerti masalah, ini akan jadi militerisme ini. waduh. Nah karena ini kan ada indoktrinasi kepada mereka, sebagian mereka itu kan. Bang Julpan, Nah. Bang Julpan ikuti perkembangan. Bang Julpan di Mega, di era Pak Habibie, Agus Dur. Oke lah Pak SBY tentara, Pak Jokowi. Belum pernah dalam catatan sejarah ada gerombolan aktivis civil society masuk di kabinet sebanyak Pak Prabowo. Itu hanya terjadi di eranya siapa? Eranya Pak Harto. Pak Mar'i Muhammad, Akbar Tanjung, Kosmas Batubara, Fahmi Idris, Fahmi Idris, Abdul Ghafur. tokoh-tokoh sipil yang ada di kabinet. Hari ini, setelah 20 tahun lewat, mungkin 30 tahun, 40 tahun lewat, baru ada lagi militer menampuk gerombolan civil society masuk kabinet. Ada Natalius Pigai, ada Agus Priyono Jabo, Wakil Menteri Sosial. Ada Budiman Sujatmiko, Kepala Badan Penanggulangan Kemiskinan. Ada Faisal Reza. Ada Faisal Reja, ada Areja Patria, ada lagi Iwan Somule, ada lagi Ferry Yuliantono, ada lagi Gus Ipul, Menteri Sosial. Ya. Ini ada gerombolan aktivis rame-rame mas. Ada Noel Ebenezer, Wakil Menteri Nol. Iya, Wakil Menteri Tenaga Kerja. Ada Yandri Sutanto, ada Viva Yoga, ada Maman Abdurrahman, ada Bahlil Lahadalia, ada, udahlah, gerombolan aktivis civil society yang hari ini ada di kabinet. Itu baru ya Pak Harto sedikit lah, tapi yang perbanyak ini, di mana otoritarisme yang mau dimunculkan dari Pak Prabowo. Pak Julpan, ada satu yang barangkali orang, Pak Julpan mungkin pasti tahu. Makan apa namanya? Makan gizi gratis. Saya jujur saya harus bilang, saya sendiri nggak nyampe. Bagaimana tadinya Pak Prabowo itu kan cuma berpikirnya rakyatnya tidak boleh miskin, rakyatnya itu bisa sekolah, bisa makan, dan jangan sampai tidak bisa makan. Kalau masalah makan ini kan Bang Julpan ingat, Sayyidina Umar itu pikul beras dan gandum, bawa ke rumah rakyatnya sebagai kepala negara, sebagai khalifah, sebagai Amirul Mukminin, pikul beras bawa ke rumah rakyatnya sendiri. Sahabatnya pengen ambil dari Sayyidina Umar untuk bawa, tidak, ini rakyat saya pikul sendiri bawa ke. Nah, hari ini Prabowo berpikirnya apa namanya? Program makan bergizi gratis. Sandarannya kepada agama kan luar biasa. Wah, kita tahu lah Pak Prabowo ini ya tumbuh dari tentara dan cenderung sosialnya tinggi lah. Itu hal yang biasa. Tapi bahwa saya nggak jujur, saya nggak kebayang bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo dengan program makan bergizi gratis dan lain-lain, itu adalah sentuhan moral keagamaannya begitu dalam. Saya nggak tahu, mudah-mudahan kita tidak menganggap Pak Prabowo ini udah sedikit
agak kayak Pak Harto di ujung-ujung masa jabatannya. Pak Harto di ujung-ujung masa jabatannya bikin Muslim Pancasila, ya Islam Muslim Pancasila, bangun masjid di seluruh Indonesia, bikin ICMI, bikin bank muamalat, bikin ini sehingga ada juga teman-teman yang tidak setuju. Tapi ya kita doakanlah Pak Bang Julpan sehingga satu aja saya berharap Pak Prabowo ini sehat, umur panjang, sehingga melewati 5 tahun ini dengan mungkin masih kurang-kurang, tapi bisa kita sempurnakan di 5 tahun berikutnya. Itu yang ya saya kira memang tidak mudah ya menyelesaikan problem-problem seperti benang kusut. Makanya kan semuanya kan harus sabar. Kalau nggak salah saya ini kan kalau kita hitung hari masih baru 150 hari. Ya. Tanggal 20 hari ini. Hari ini apa ya? 20. Tanggal 20. Hari ini tepat 150 hari. Ya. 5 bulan Pak Prabowo menjabat sebagai presiden ketika dilantik di 20 Oktober 2024. Ya kan sebenarnya kalau kita bicara pandangan-pandangan, pendapat-pendapat di media sosial yang sekarang sudah terlalu banyak juga yang sudah mengkritik pemerintah 150 hari ini. Ini kan tidak objektif. Apa yang bisa dilakukan orang 150 hari? Jangankan ngurus negara, Kak. Orang hari ini menikah, ya kan? Nggak bisa langsung melahirkan. 150 hari itu banyak yang jadi masalah itu. Itu baru satu rumah tangga. Belum punya anak nih. Coba tanya Dela tuh. Iya kan? Masih banyak masalah inilah itu. Nah, jadi apalagi ngurus negara, bukan hanya sekedar ngurus rakyat 270 juta. Luasnya negara ini. Problem yang sudah berlarut-larut. Yang juga ini harus diselesaikan. Nah, ini kan tidak bisa diselesaikan dengan tangan besi. Tetapi kan dengan sabar, dengan bertahap, gradual ya. Mudah-mudahan ini bisa diatasi lah pelan-pelan. Kita lihat sekarang, walaupun belum ada proses hukum yang tuntas, tetapi koruptor, orang melakukan korupsi sekarang. Hampir tiap hari sekarang tangkap OTT, hampir tiap hari. Saya kira sekarang yang masuk ke Jaksa Agung atau KPK, itu kasus korupsi ya, data-datanya sudah ada 1 meter sampai 5 meter tingginya tuh, dokumen. Cuman kan tinggal diambil aja, ya kan? Satu-satu disisir nanti untuk diselesaikan. Jadi mesti sabar gitu loh. Karena problem korupsi aja ini sudah begitu dahsyat. Bang Julpan kan pernah main kopi. Kalau kita tanam kopi Bang, itu kan nggak bisa langsung buah Bang. Mesti kita pupukin dulu. Kita bersihin rumput-rumput yang mengganggu pertumbuhannya dulu. Ya butuh waktu hampir 1, 2, 3 tahun baru bisa menghasilkan. Jadi, apa yang dilakukan Pak Prabowo hari ini masih mencoba untuk menata kelembagaan. Masih mencoba untuk menyentuh beberapa hal tertentu yang menyangkut dengan hajat hidup orang banyak. Apa saja contohnya? Minyak. Apalagi? Anggaran. Efisiensi. Apalagi? Ya, pangan. Pupuk. Ini mafianya bertahun-tahun, bahkan mulai dari Orde Baru sama sekali tidak bisa tersentuh. Mafia anggaran ini orang pertama yang berteriak namanya Profesor Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo tahun 92. Baru disentuh lagi oleh Prabowo tahun 2025. Berapa tahun? 92 ke 2025, 30 tahun lebih. Anak dan bapak yang menyentuh mafia anggaran ini hari ini. Minyak. Reja Khalid sama sekali sejak Orde Baru. Orde Baru, Pak Harto, Pak Habibie, Pak Gus Dur, Mega, Bu Mega, SBY, Jokowi. 7 presiden, 6 presiden. 6 presiden tidak mampu menyentuh mafia minyak yang namanya Reja Khalid. Alvin Lee sempat teriak di era
Gus Dur dan Mega hilang aja begitu, Alvin Lee. Tapi hari ini Pak Prabowo ambil anaknya. Reja nggak mau datang, anaknya diambil, Pak Julpan. Kalau daripada anak ya mendingan, kalau saya dipilih antara anak saya mendingan saya yang masuk lah, biar meninggal di dalam penjara nggak apa-apalah, tinggal ibadah dan berdoa aja dalam, perbanyak ibadah, baca Quran dalam penjara gitu. Oh, ini Reza Khalidnya nggak datang ya? Belum sampai sekarang ini belum disentuh gitu. Ini kan itu. Terus Pak Julpan tahu mafia pupuk. Mafia pupuk ini diteriakin oleh Pak Harmoko itu sejak masih Menteri Penerangan. Hari ini semua dipecat-pecatin sama Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Jadi Pak Prabowo sedang menyentuh hal-hal mendasar dulu. Pelan-pelan akan masuk. Insya Allah lah kita doakan beliau sehat, umur panjang. Itu yang paling penting. Ya. Tapi jangan terlalu direcokin dulu gitu loh. Kasih kesempatan dulu untuk kerja dulu, kenapa sih? Jadi kalau saya sementara ya, kesimpulan saya sementara, memang banyak dari pihak asing, seperti kakak bilang tadi, ini memang tidak senang dengan apa yang akan dilakukan oleh Prabowo. Dan kemungkinan mereka juga kaget, kok Prabowo bisa menang dalam Pilpres kemarin. Tentu kan Prabowo sendiri mengatakan ini kan faktor dukungan Pak Jokowi misalnya ya. Oke. Tetapi kan faktor-faktor ini kan tidak dibaca oleh mereka. Sehingga situasi berubah, justru Prabowo yang menang menjadi Pilpres. Jadi kita tahu bahwa upaya-upaya pelemahan dari pemerintah ini dengan menggunakan isu-isu politik seperti militerisme dan otoritarisme, ini adalah pasti ada tangan asing di dalam permainan ini, kakak.